Oke, terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang konsep probabilitas, khususnya yaitu tentang permutasi dan kombinasi. Sebelumnya, kita akan coba melihat konsep probabilitas ini secara gambaran umum sebelum memasuki ke konsep permutasi dan dasar digunakannya teori probabilitas atau peluang ini adalah secara umum pengamatan yang dilakukan pada sebagian kecil populasi atau dikenal dengan istilah sampel. Secara umum, peluang atau probabilitas itu adalah kesempatan untuk terjadinya sesuatu, di mana nilai peluang adalah fraksi atau desimal berkisar 0 probabilitas sampai 1. Jadi probabilitas itu kisarannya adalah 0 sampai 1. Contoh peluang adalah suatu kelainan bawaan mempunyai peluang 1 dari 1000 kelahiran. Maka dapat dikatakan hal itu tidak akan terjadi karena kecil sekali. Peluang lahirnya bayi laki-laki adalah 0,5. Sulit menentukan jenis kelamin suatu kelahiran kecuali dengan bantuan alat USG. Pendekatan teori probabilitas atau peluang itu terdiri dari 3, yaitu pendekatan klasik, frekuensi relatif, dan subjektif. Ya, kita bahas satu persatu. Pendekatan klasik. Pendekatan klasik disebut juga dengan pendekatan a priori atau probabilitas teoritis karena didasarkan pada logika atau teori sebelum terjadinya peristiwa. Teori ini tidak dapat diterapkan pada seluruh peristiwa. Misalnya, probabilitas suatu event adalah suatu hasil yang diharapkan terjadi pada sejumlah event atau N dibagi jumlah semua kemungkinan yang dapat terjadi. Dengan rumus, peluang suatu event adalah sama dengan N kecil dibagi N besar. Contohnya, kelahiran bayi laki-laki pada suatu kelahiran. Maka peluang bayi laki-laki itu sama dengan 1 per 1 ditambah 1 atau sama dengan setengah atau 0,5. Dari mana dapat 1 plus 1? 1 peluang suatu kelahiran itu kalau dia tidak laki-laki perempuan. Jadi ada suatu event. Ya, jadi 1 per 2 atau 0,5. Tetapi kelahiran bayi laki-laki pada 10 kelahiran di suatu rumah sakit tidak dapat ditentukan walaupun kita tahu bahwa peluang lahirnya laki-laki dari seorang ibu yang melahirkan itu 0,5. Tapi kalau ada 10 kita sangat sulit walaupun kita tahu peluang dari 1 kelahiran adalah 0,5. Itulah konsep teori pendekatan klasik. Selanjutnya, pendekatan frekuensi relatif. Disebut juga dengan kejadian frekuensi relatif atau relative frequency of occurrence. Nah, ciri-cirinya peluang terjadinya suatu event di masa datang itu ditentukan berdasarkan frekuensi event di masa lalu. Bila suatu event terjadi berulang-ulang dalam jumlah banyak, maka akan mendekati kestabilan atau stabil dan mendekati limit peluang relatifnya. Limit itu batasan peluang relatifnya. Itu pendekatan frekuensi relatif. Pendekatan subjektif yaitu besarnya peluang ditentukan berdasarkan pertimbangan pribadi atau pengalaman pribadi. Merupakan teori peluang yang paling fleksibel dibandingkan dengan pendekatan lainnya. Sering digunakan pada penentuan peluang, di mana peristiwanya yang sangat jarang terjadi. Alternatif pengobatan diberikan kepada penyakit yang belum pernah terjadi. Itu contoh-contoh kasus. Terus yang kelima atau yang E, maka pengobatan akan diberikan berdasarkan pendekatan subjektif si dokter terhadap besarnya peluang kesembuhan. Seperti yang terjadi pada sekarang di mana ada COVID
Sebelum ditemukannya obat yang khusus spesifik untuk itu, maka beberapa pengobatan itu berdasarkan gejala penyakit yang hampir sama dengan penyakit sebelumnya. Makanya pada saat obat belum ditemukan, itu obat yang diberikan itu adalah obat penyakit demam flu seperti pengobatan penyakit sebelumnya. Nah, dalam hal ini seperti contoh, alternatif pengobatan yang diberikan kepada penyakit yang belum pernah terjadi. Maka pengobatan akan diberikan berdasarkan pendekatan subjektif si dokter terhadap bagaimana peluang kesembuhan penyakit baru tersebut. Nah, hubungan beberapa kejadian atau event dalam suatu konsep probabilitas atau peluang. Yang pertama adalah kejadian yang saling eksklusif, mutually exclusive event, artinya saling menguntungkan, di mana rumusnya peluang A atau B itu sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Yang kedua, kejadian yang tidak saling eksklusif, artinya tidak saling keterikatan. Misalnya peluang A atau B di mana peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B. Ketiga, kejadian independen, jadi tidak saling ketergantungan, terdiri dari event marginal. Marginal itu artinya pinggiran atau total baris atau total kolom, yaitu peluang A atau peluang B rumusnya adalah peluang A ditambah dengan peluang B. Kalau suatu event gabungan, misalnya ada kejadian dua yang digabungkan, maka rumusnya adalah peluang AB itu sama dengan A dikali peluang B. Nah, event bersyarat, misalnya nanti ada peluang mensyaratkan sesuatu, maka rumusnya peluang A per B itu sama dengan peluang B. Selanjutnya, yang kejadian dependen. Yaitu kalau untuk event marginal, yaitu rumusnya peluang L sama dengan peluang L GNA ditambah peluang luar NS ya. Terus event gabungan, yaitu rumusnya peluang BA sama dengan peluang B per A dikali peluang A. Event bersyarat, misalnya kalau seperti tadi yang independen, sekarang kalau dia dependen, rumusnya peluang B per A sama dengan peluang BA dibagi peluang A. Ini untuk kejadian yang dependen. Selanjutnya contoh soal. Misalnya kita mengundi. Ya biasa, ini konsep dasarnya dulu kita ke koin, yaitu kita tahu bahwa uang itu ada gambar dan ada angka. Misalnya gambar A itu muka G, gambar B itu muka R mata uang. Jadi antara kejadian nampak gambar dan nampak uang itu adalah hal yang tidak mempengaruhi atau independen. Maka peluang A dan B adalah setengah dikali setengah, sama dengan seperempat atau 0,25. Jadi ada satu koin, kalau kita bertanya berapa peluang muncul gambar A, maka setengah. Berapa muncul gambar B adalah setengah. Maka peluang A dan B sama dengan setengah dikali setengah sama dengan seperempat. Contoh kedua, A menyatakan akan hidup 30 tahun lagi, sementara B juga menyatakan akan hidup 30 tahun lagi. Jika peluang A 0,65 dan peluang B 0,5, maka peluang AB akan hidup, ya, berarti dia saling independen ini kan. 30 tahun lagi adalah peluang A 0,65 dikali 0,50 sama dengan 0,325 atau 32,5%. Itu peluang A dan B hidup pada kurun waktu yang sama. Selanjutnya, sebuah kotak berisi kelereng yang identik. Identik itu artinya sama warna, sama besarnya, sama bentuknya. Tapi warnanya di sini bentuknya sama, besarnya sama, tapi warna yang berbeda. Misalnya A dalam suatu kotak, A itu yang warna merah ada 10, B ada 16, kelereng warna kuning ada 20. Nah, kita aduk. Sekali lagi, berarti ini jumlahnya ada
46. Nah, maka peluang merah itu adalah 10 ditambah 10, 16, 20. Berarti 10 per 46, 0,21. Peluang hijau, 16 dibagi 10 ditambah 16 ditambah 20, 16 per 46, 0,35. Peluang kuning, 20 per 10 per 16 per 20, yaitu 20 per 46 sama dengan 0,43. Nah, sekarang setelah kita tahu konsep dasar peluang, kita akan coba masuk konsep permutasi dan kombinasi. Siapakah dan apakah ini? Kita masuk ke permutasi. Permutasi adalah peluang terjadinya pada sejumlah individu atau event yang disusun dengan memperhatikan bentuk susunan atau urutan. Jadi diperhatikan betul bentuk susunannya. Jadi kalau A dan B maka tidak sama dengan BA karena dia memperhatikan susunan. Dengan rumus permutasi lengkap adalah permutasi sebanyak N sama dengan N faktorial. Jangan lupa pelajaran N faktorial itu artinya N dikali ya. Kita lihat dulu berapa faktorial. Sementara permutasi sebagian bila kita mempunyai N subjek dan setiap kalinya hanya diambil N kecil subjek. Maka rumusnya N besar permutasi N kecil sama dengan N besar faktorial per N besar dikurang N kecil faktorial. Jika terdapat N subjek dan di mana X dan Y adalah bagian N, maka N besar permutasi X titik Y sama dengan N faktorial dibagi N faktorial, X faktorial, dan Y faktorial. Itu rumus permutasi. Yang kedua adalah peluang kombinasi. Kombinasi itu lawan dari permutasi, yaitu kumpulan individu tanpa memperhatikan susunan urutannya, tanpa memperhatikan. Ya, jadi pokoknya kalau sudah AB itu sama dengan BA karena hurufnya sama, susunannya dia tidak peduli. Ya, dianggap satu. Nah, kombinasi lengkap bila suatu kelompok terdiri dari N individu dan setiap kali diambil sebanyak N kecil individu. Rumus kombinasi K N kecil sama dengan N faktorial. Sementara kalau kombinasi sebagian, bila sekelompok N terdiri dari N individu dan setiap kali diambil N kecil individu, maka rumusnya kombinasi N, N kecil sama dengan N besar faktorial dibagi N besar faktorial dikurang N kecil faktorial dikali N kecil faktorial. Kasusnya ya. Oh, sebelum kita kasus kita lihat perbedaannya. Ada permutasi, ada kombinasi. Lihat, urutan diperhatikan sehingga AB itu tidak sama dengan BA. Ya, maka dia akan dihitung 2 event. Tetapi kalau kombinasi itu dia urutannya tidak diperhatikan, maka AB akan sama dengan BA. Ya, dia tidak memperhatikan. Pokoknya lihat di huruf komponennya, eventnya. Menyusun orang, menyusun nomor telepon, angka, warna, maka urutan misalnya 1, 2, 3 itu tidak sama dengan 3, 4, 2, 1. Itu permutasi. Sementara kalau kombinasi, kita memilih tim kelompok 3 orang. Ya, mau 3 nanti terdiri dari ABCD, CBA, dia tetap satu kelompok. Baju, mata pelajaran, daftar makanan. Ya, dia pokoknya kalau sudah ini asal dia 3. Ya, maka urutan dia tidak memperhatikan. Kalau contohnya misalnya mengambil ketua tim, ya, ketua tim harus diperhatikan, ketuanya siapa, anggotanya siapa. Menyusun job desk individu, jadi antara individu A, individu E, maka masing-masing jobnya harus diperhatikan. Ini kegunaannya dalam pekerjaan. Terus mengambil beberapa anggota dari grup, itu contoh kombinasi. Pokoknya 3 orang, mau si A jadi ketua, mau si B jadi ketua, itu adalah kombinasi. Terus mengambil 2 warna favorit dan berurutan. Saya sukanya merah biru, berarti urutan itu artinya merah dan biru. Merah dan biru tidak sama dengan biru dan merah.
Yang pertama merah biru artinya yang paling disukai merah, kemudian biru. Kalau biru dan merah berarti yang pertama biru disukai, kedua merah. Tetapi kalau dikombinasi merah biru, biru merah sama saja. Nah, ini rumusnya. Ingat kalau dipermutasi dia tidak terjadi pengurangan. N faktorial bagi ini. Terus kalau kombinasi N faktorial dibagi N dikurang R dikali R, ya itu kombinasi. Ya, ingat ini kata kuncinya. Keterangan P itu permutasi, jumlah kejadian yang bisa dipilih N kecil, jumlah kejadian yang harus dipilih juga N kecil. Sementara ini jumlah kejadian yang bisa dipilih, yang ini yang harus dipilih. Ingat ya, N itu yang bisa dipilih, R itu yang harus dipilih. Ya, ingat apa rumusnya ini? Faktorial itu adalah simbol faktorial. Kita contoh kasusnya. Dari 3 orang kandidat, misalnya namanya atau tipenya lah, kodenya lah A, B, C. Berapa peluang terjadinya masing-masing pengurus terpilih sebagai ketua? Ketua kan 1, nak ya, nggak pernah ketua itu 2 atau 3 orang. Maka penulisannya 3, berapa peluang 1? Maka 3 faktorial dikurang 3 dikurang 2 faktorial sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial. Ingat 3 faktorial itu artinya 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial artinya 2 kali 1. Jadi ini bisa dicoret-coret nanti tinggal 3. Kalau ditanya apa kombinasinya, apa orangnya, apa susunannya, maka kalau tidak A, B, C, maka dia ini 3. Sementara kalau soal kedua, 5 orang pengurus A, B, C, D, E, peluang terbentuknya pengurus yang terdiri dari 2 orang. Ingat ya, 2 orang. Berarti ini kombinasi, bukan permutasi. Mutasi atau kombinasi? Kombinasi. Maka rumusnya N P2 N peluang 2 ya sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurang 2 dikali 2. 5 faktorial dibagi 3 faktorial sama 2 faktorial, yang sama bisa dicoret, maka 5 kali 4 10. Siapa anggotanya? A, B, C. Kenapa permutasi? Karena permutasi atau kombinasi? Iya, kombinasi karena dia menganggap AB sama dengan BA. Ya. Terus selanjutnya, ingat apa bedanya soalnya? Sama soalnya tadi, 5 orang pengurus A, B, C, D, E terpilihnya menjadi ketua dan sekretaris. Ya, yang penting dia 2. Mau siapa yang jadi ketua, mau siapa yang jadi ini. Nah, ya, oke. Maka ini konsepnya sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 2. Maka peluangnya adalah sama seperti konsep tadi, cuma dia tidak ada pengurangannya, maka 5 kali 2 40. Bagaimana susunannya? Ini dia. Ya, ini contohnya. Karena dia mensyaratkan ketua dan sekretaris. Oke. Nah, ini praktik individu. Ini silahkan kalian kerjakan dari 4 buah keranjang buah dan sayur. Keranjang A itu 10 buah berwarna merah. Keranjang B 5 buah berwarna kuning. Keranjang C 20 buah berwarna hijau. D 15. Totalnya ini ada 50. Tentukanlah peluang terpilihnya secara random sayur atau buah berwarna merah, kuning, hijau, orange. Yang kedua, 2 warna yang sama. Yang ketiga, 3 warna yang tidak sama. Yang keempat, 3 warna yang sama. Yang kelima, kuning dan hijau. Ini bagaimana peluangnya? Lihat rumus-rumus event tadi. Ya, jadi praktik individu ini ada 4 keranjang sayur dan buah. Di situ di masing-masing keranjang berisi sayur dan buah yang berwarna merah, kuning, hijau, dan orange. Nama buah, nama sayurnya belum. Yang penting konsepnya dulu dipahami. Nah, maka
Tentukan peluang terpilihnya secara random acak, sayur atau buah berwarna merah atau orange. Bukan merah, bukan orange. Bukan hijau, bukan kuning. Merah atau kuning atau orange. Selanjutnya, sama soalnya. Sekarang tentukan peluang terpilihnya lagi secara random. 2 oranye atau 1 merah. Semuanya hijau. 2 warna yang berbeda, 2 warna yang sama, 1 merah, 1 kuning, hijau, dan 1 orange. Selanjutnya, nah, laporan dibuat secara individu seperti biasa ke kelompok, PJMK, dan ke dosen pengampu. Nama filenya prodi, tingkat, nomor urut kelompok, dan nama individu, materi, dan tanggal bulan tahun. Di sini kalau individu contohnya STR 2A ya. Kelompok 01 nomor urut 1 praktik materi 14-15 itu tanggal 26 hari ini di bulan Oktober 2021. Sementara anak kelas B praktik statistik materi 14 dan ini tanggalnya sama. Jadi yang berbedanya di individu ada nomor individu, di kelompok nomor individu salah, yang ada hanya nomor kelompok. Pas direkap kelas maka kelompok dan individu hilang. Mereka ada di folder ini. Batas pengiriman individu hari praktek, ketua kelompok hari praktik, PJMK hari praktek, dan hari praktek maksimal pukul 22 kecuali ada kejadian tertentu ya yang tidak atau minta waktu perpanjangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada konsep probabilitas pendekatan permutasi dan kombinasi. Minggu depan sampai UAS kita akan penguatan, latihan-latihan contoh soal kasus, dan pendalaman responsif materi pasca UTS sampai persiapan kita UAS. Nanti kita atur jadwal pertemuannya ya supaya dalam kelompok kecil itu lebih kita bisa monef. Itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.